Ya, terima kasih teman-teman. Di sini kita sudah menyampai pos pertama, yaitu pos Bukit Kapur yang ada di Situbondo, yang ada di Kecamatan Petrakan, Situbondo. Bisa kita lihat di belakang kita ini adalah Bukit Kapur ya. Bukit Kapur ini adalah termasuk dalam batuan sedimen, dan Bukit Kapur ini adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi jika sudah sudah habis, maka tidak bisa lagi untuk digunakan lagi. Nah, kalau kapur ini biasanya dipakai untuk bahan semen yang digunakan di bangunan. Nah, ada beberapa dampak negatif maupun positif di sekitar sini. Yang pertama yaitu dampak positifnya ialah dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitar sini. Kalau dampak negatifnya itu dapat merusak alam di sekitar Gunung Kapur ini. Dan sekian dari saya, kita lanjut ke pos kedua. Baik, assalamualaikum guys. Sekarang kita siang hari ini berada di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, yang bertempat di Waduk Bajulmati. Nah, itu lihat guys, Waduk Bajulmati guys. Dan di video ini akan ada penjelasannya guys. Yuk kita pindah dulu ke sana yuk. Kita sekarang berada di pos 2, yaitu Waduk Bajulmati, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Kita sekarang berada di jam setengah 1 dengan cuaca yang cukup panas dengan derajat 31 derajat Celcius. Daerah ini dinamakan Waduk Bajulmati karena dahulunya di sini adalah sebuah sungai yang memang dasarnya bernama Sungai Bajulmati. Sungai Bajulmati. Di bawah sana ada desa, yaitu juga sama dengan nama Desa Bajulmati, sehingga di sini dinamakan dengan Waduk Bajulmati. Di sini ada 3 daerah aliran sungai, yaitu daerah hulu, daerah tengah, dan daerah hilir. Daerah hulu terdapat 3. Pertama ada ular, jurang tangis, dan juga suru-suru. Munculnya air ini bermula dari air hujan yang turun, kemudian diserap tanah, kemudian mengalir kepada sungai dan kepada waduk ini. Yang kedua ada daerah tengah. Daerah tengah yaitu aliran yang mengalir dari hulu ke tengah sungai. Yang terakhir adalah hilir, yaitu daerah aliran terakhir atau daerah berakhirnya air sungai. Yang terakhir ada penjelasan mengenai pemanfaatan dan penggunaan Waduk Bajulmati. Yang pertama yaitu digunakan sebagai tempat irigasi atau pengairan di Desa Bajulmati di bawah sana. Selain sebagai suplai irigasi ketika kemarau, di sini juga sebagai pengendali banjir ketika terjadi hujan yang deras. Waduk Bajulmati ini dibangun pada tahun 2006 sampai 2015. Nah, itu tadi sekilas penjelasan dari Waduk Bajulmati ini ya guys ya, dari rekan saya Arin Agustin. Ya, penampakannya seperti ini. Di atas ada ikon gandrung. Nah, teman-teman, saya penghuni di sini, penghuni. Nah, seperti apa kelanjutannya KKL ini? Ikutin terus videonya. Posisi saya sekarang ini berada di Taman Nasional Baluran ya guys ya. Taman Nasional Baluran di pos 3. Ya, pos 3 ya. Keadaannya seperti ini. Sejuk anginnya guys. Oke guys, sekarang kita berada di mana nih Pak? Taman Nasional Baluran. Taman yang ada di mana? Ada di Situbondo. Ya. Sini ada banyak satwa-satwanya guys. Ada rusa, monyet banyak jelas. Kerbau.
di belakang ada pohon laisa, yaitu pohon khas dari Baluran. Bukan khas, tapi pohon laisa ini memiliki ciri khas yang masing-masing. Belum tentu ada banyak di setiap di kawasan di Taman Nasional. Tadi yang lengket itu ini namanya nggak bisa ngicip juga apa ya? Ini yang dimaksud lengket itu bagi kita. Jadi kalau pada saat musim penghujan, kita itu di sini itu tanahnya lengket. Itu kita jalan 1 kilo, bagaikan 3 kilo, karena sepatu bisa segini. Kalau kendaraan bisa lewat. Nggak bisa. Tetap kalau musim penghujan kendaraan tidak boleh lepas dari aspal jalan. Kalau fungsi pohon yang seperti ini Pak, kan berarti ada di tengah-tengah. Kan nggak mungkin kalau satwa kalau malam-malam. Fungsi daripada tumbuhan yang ada di sini, khususnya bekol ya, itu memang kebanyakan untuk makan burung buahnya. Kemudian di bawah pohon itu biasanya untuk berteduh satwa mamalia, kerbau, banteng dan sebagainya. Kemudian kalau yang putih-putih seperti itu namanya pilang ya, Acacia edophila, itu sering untuk bertengger merak. Merak itu kalau tidur di atas agar tidak terganggu sama predator, salah satunya kayak musang dan sebagainya. Melindungi diri. Jadi sebenarnya sangat salah kalau ada yang bilang merak itu tidurnya di bawah. Wah, Oh, di atas. Berarti kayak burung hantu gitu. Ya, di Kayak atas. burung Nanti gitu. dalam perjalanan akan lihat. Makanya nanti kalau sudah nyampe di tanjakan itu mau ke Bama, lihat di atas pohon. Biasanya dia bertengger di sana. Memang ciri khas dari Baluran itu adalah padang rumput. Dari luas kawasan 29.738 itu 40% adalah padang rumput. Jadi tidak akan kalian menemukan pohon-pohon yang besar. Jadi padang rumput. Dan ini alami loh ya. Jadi Taman Nasional Baluran itu adalah taman nasional yang mempunyai savana alami terluas di Pulau Jawa. Jadi 40% dari luas kawasan adalah padang rumput. Jadi pertanyaan tadi itu juga di sana sudah nggak ada pohon besar-besar. Itu kalau sudah musim penghujan semuanya akan hijau. Nah, kalau musim kemarau ya mengering seperti ini. Sekarang ini musim kemarau, jadi Sebetulnya ini musim kemarau tapi masih ada air. Kalau di pinggir jalan sudah tidak menemukan air, berarti Baluran sudah kemarau. Bulan 8, bulan 9 itu puncak kemarau di Berarti Baluran. ini belum 100% kemarau, masih ada air. Belum. Belum. Hai guys, ketemu lagi. Sekarang kita sudah nyampe Pantai Bama. Dari perjalanan tadi cukup lumayan panjang. Berapa kilo kira-kira Pak? Ada 3 kilo 3 mungkin. kilo mungkin. Ini Pantai Sekarang Bama. kita ingin ke hutan mangrove yang Hutan ada mangrove. di Pantai Bama. Ya, ada di depan itu. Hutan mangrove. Ini masih di lingkungan wilayah Las Baluran ya guys ya, yang ada di situ Bondo. Sekarang kita menuju ke hutan mangrove. Hutan mangrove. Gimana kita? Kita di jauh. rumput laut ketika pasang surut. Jadi di sini banyak sekali macam-macam rumput laut seperti ini. Seperti apa ini ya? Akar-akar, terus yang satunya lagi, aduh apa ini? Agak seperti ranting, dan terakhir seperti jamur. Ini dia macam-macam di sini.
Ya. Jadi banyak ciri khasnya, banyak bentuk-bentuknya ya guys ya di sini nih. Terus dari penjelasan bapaknya tadi, di sini pasang air laut surut ketika datang bulan, Jarin. Malam hari nanti air laut ini naik. Jadi seperti itu ya guys ya penjelasannya. Dan sebab mengapa pantai di sini tidak ada ombak terbesar karena di sini termasuk pantai atau laut yang sebelah utara, bukan yang sebelah selatan. Jadi Saya menanyakan, menurut sampean ini apa ini Pak, yang bawa bapak ini? Itu rumput laut ya Rumput guys ya. laut. Itu rumput laut yang terhempas oleh ombak yang dari pantai. Rumput Jadi- laut yang sudah dijelaskan oleh Ya, bapak. jadi laut. Kalau yang ada di sebelah sana itu hutan Isa, bakau. Hutan bakau. Ya, Hutan bakau. Fungsinya buat apa? Itu kan ada fungsinya Pak, hutan bakau Fungsi itu. hutan bakau itu untuk memecah gelombang aliran ombak laut. Tinggi yang tinggi itu ya, biar ketika gak sampai besar, ke ya, darat biar itu. tidak terjadi tsunami. Ya, contohnya tsunami. Ya, oke guys, di sini kita sedang berada di Patung Gandrung di Kabupaten Banyuwangi. Dan ini sebelah timurnya patung ini adalah Selat Bali yang menghubungkan antara Banyuwangi dan juga Bali. Ini ada pelabuhan di sana. Pelabuhan di sana itu berfungsi untuk jalur perdagangan dan juga jalur transportasi di antara dua belah pulau, Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Nah, mengapa kok di Selat Bali itu tidak dibangunkan jembatan seperti di antara Surabaya dan Madura? Yang pertama, karena dari pihak dari pihak warga Bali itu tidak memperbolehkan hal itu terjadi karena menurut kepercayaan mereka bisa saja terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu dikarenakan ombaknya yang terlalu besar di sini. Jadi sehingga ditakutkan itu dapat membahayakan ketika sudah ada jembatannya. Sekian dari saya.